Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan oleh Suryaningsih Halim. Fakta sejarah membacakannya untuk teman-teman di sini. Di backup penunggu hutan Gunung Bawakaraeng, Sulawesi Selatan. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Ini adalah pengalaman penulis bersama mereka yang telah tiada di gunung. Hari itu tepatnya tanggal 15 Agustus. Aku dan 4 temanku, yaitu Ruslan, Agung, Babang, dan Fandi. Kami sudah di kaki Gunung Bawakaraeng. Rencana kami akan melangsungkan perjalanan setelah maghrib. Suasana di kaki gunung sudah sangat ramai, dengan pendaki-pendaki yang akan melakukan pendakian juga. Iya, tidak heran lagi. Sudah beberapa tahun ini sangat marak orang-orang yang pergi mendaki, mulai dari yang tidak pernah tahu tentang gunung, anak-anak, bahkan orang yang sudah lanjut usia. Dan pendakian dalam rangka 17 Agustus ini, tahun ini, telah mencapai rekor dengan pendaki terbanyak di Gunung Bawakaraeng, yaitu 5.900 jiwa. Wow, luar biasa sekali bukan? Setelah registrasi dan sholat asar, kami kemudian ke warung langgananku di kaki gunung, yaitu warung Tata Jabar. Adalah legenda dan pemegang kunci Gunung Bawakaraeng. Tata Jabar dan istrinya yang selalu kusapa Mama, sudah kuanggap orang tua kandung. Begitupun sebaliknya. Oh ya, aku sebenarnya orang yang jarang sekali sholat. Namun di pendakian kali ini aku tidak pernah alfa untuk sholat. Kenapa? Karena salah satu temanku yaitu Fandi adalah seorang ustadz. Dia akan menceramahi kami jika kami tidak mau sholat. Pukul 17.15, kami makan dulu di warung Tata untuk mengisi energi sampai di pos 5. Pak, Indomie soto 4 ya, pakai telur rebus semua, ucapku sambil memeluk Mama yang sedang menggoreng bakwan. Kalian berlima tapi cuma pesan Indomie 4? Tanya Mama, masih fokus dengan penggorengan. Ih Mama, masa lupa sama kesukaanku? Ucapku merengek seperti anak kecil. Apa memangnya? Lupa Mama ini. Maklum, otaknya sudah muda, ucapnya sambil tertawa. Tua Mak, otaknya sudah tua, teriak Ruslan dari luar. Mamaku ini emang selalu saja bercanda, apalagi dalam hal mengerjaiku. Dialah juaranya. Tapi tidak apa, aku tetap sayang. Hehehe. Karena aku yakin Mama tidak akan melupakan kesukaanku. Aku pun keluar dari dapurnya dan bergabung bersama keempat temanku. Ya, bagaimana mungkin Mama bisa lupa dengan kesukaanku? Udah 8.900, berapa itu angkanya, banyak banget kali. Aku memesannya tidak pernah berganti, karena di warung banyak pendaki lain. Jadi kami dempet-dempetan duduknya. Aku yang baru datang langsung nyosor ke tengah-tengah antara Fandi dan Agung. Astagfirullah, kamu kenapa kesini? Kita bukan muhrim ya Allah, ucap Fandi terperanjak dari duduknya. Aku hanya memonyongkan bibirku saat semua orang melirik ke arah kami. Jelaslah malu. Aku langsung bergeser duduk di paling pinggir kursi panjang itu, di dekat Ruslan. Tak perlu menunggu terlalu lama, akhirnya makanan kami datang. Nih anak manja, Indomie kari ayam, mie-nya setengah mateng, telur setengah mateng, sawi setengah mateng, otakmu juga setengah mateng, nanti dapat jodoh setengah juga, ucap Mama, menaruh mangkuk berisi yang tadi ia ucapkan. Makasih Mamaku. Tapi untuk jodohnya tidak makasih. Ucapku yang tadinya sumringah jadi monyong. Sekitar pukul 18.30, kami sudah sholat maghrib dan akan melangsungkan pendakian di malam itu juga. Setelah berdoa dan mengatur semua hal, kami pun mulai mendaki. Kami tidak hanya berlima jalan malam itu, karena banyak pendaki lain yang juga jalan malam. Namun meski begitu, aku tetap melakukan pembackupan untuk teman-temanku, karena gunung yang kami daki ini adalah gunung yang paling angker dan banyak cerita mistis di Sulawesi. Ya, namanya Bawakaraeng. Bawakaraeng adalah bahasa Makassar yang artinya bawah, mulut, dan karaeng, Tuhan, atau yang artinya
mulut Tuhan. Konon katanya, gunung ini adalah tempat orang-orang zaman dulu melakukan ibadah haji dan mengambil obat-obatan. Dan kisah yang paling terkenal di sini adalah kisah hantu Noni, penunggu pos 3 Gunung Bawah Kareng yang mati gantung diri di pos tersebut. Hantu Noni ini kadang jahat, kadang baik, tergantung energi dari orang-orang. Sekitar 60 menit melakukan pendakian, tibalah kami di pos 3. Baru saja mau duduk, aku sudah disapa 3 sosok di tempat yang berbeda. Semuanya baik, hanya saja mereka jahil. Ada pendaki lain yang jatuh karena dia menarik kakinya hingga tersungkur ke tanah. Untung saja orang itu tidak terluka, hanya malu karena di sana ada sekitar 15 orang yang istirahat. Aku duduk di bebatuan, sedikit jauh dari jalur. Sementara teman-temanku ke sumber air mengisi perbotolan. Karena di pos 3 menuju 5 itu tidak ada sumber air dan jaraknya lumayan jauh dan menguras tenaga. Mataku mengelilingi seluruh tempat itu, tempat di mana aku selalu bertemu dengan Noni baik. Tidak lama suasananya semakin dingin dan bulu kuduku merinding. Telingaku geli karena ada angin yang meniupnya. Aku tahu siapa yang sedang menjahiliku. Aku pun langsung balik ke belakang dan mencubit lengannya. Au, sakit, ucap Babang meringis. Suaranya agak besar membuat pendaki lain menatap kami. Siapa suruh menjahiliku? Meniup kuping. Aku yang sedang asik dengan kesendirianku malah ditiup telinganya. Siapa yang tidak gemas ingin menyakitinya? Pukul 20:09 kami sudah sholat isya dan merasa sudah cukup berenergi untuk kembali melakukan pendakian. Karena sempat beristirahat di pertengahan jalan menuju pos 4. Akhirnya kami hanya berlima, benar-benar berlima di tengah hutan berpohon lebat yang menutupi langit. Merasa sudah banyak yang menatap kami dengan tatapan negatif. Aku yang tadinya berjalan di tengah, sekarang berada di belakang mereka. Ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk membackup keempat lelaki ini dari gangguan sosok-sosok jahat. Bukan aku yang berani sebenarnya, tapi satu sosok yang menemaniku membuat perasaan takutku hilang. Setibanya di pos 5 pukul 11.03, semua aman-aman saja. Udah banyak sekali tenda terbangun di lapangan luas itu, membuat kami kesulitan untuk mencari tempat membangun tenda kami. Rencana kami akan beristirahat di pos 5 dan melanjutkan perjalanan menuju puncak besok pagi. Pukul 7.12 pagi, aku keluar dari tenda. Cuacanya masih sangat dingin. Mataku mengelilingi luasnya lapangan yang diisi ratusan, bahkan mungkin ribuan tenda. Di luar ternyata Fandi sudah memasak air untuk membuat kopi. Benar-benar rajin Pak Ustadz ini. Pukul 9:05, akhirnya kami selesai makan dan packing barang. Setelah berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan. Jalanan menanjak yang disuguhi pemandangan kota terlihat jelas dari jalur pos 5 menuju pos 6. Begitu semangatnya kami, apalagi ditemani banyak pendaki lain yang juga berjalan menuju puncak pagi itu. Perjalanan kami dari pos 5 menuju pos 7 sangat amat lama, hingga kami tiba di pos 8 pukul 14.16. Di pos dengan sungai yang harus diseberangi untuk menuju perjalanan ke pos 9. Di sana kami istirahat, minum kopi, dan mengemil sedikit. Kebetulan aku bertemu teman-temanku, tim SAR yang turun dari puncak menuju posko di pos 5. Aku berbincang sedikit bersama mereka. Katanya ada belasan pendaki yang mengalami trouble atau masalah, bahkan ada yang mengalami hipotermia. Guys, jalan yuk, takut penuh di puncak, ucapku sembari mengikat tali sepatuku yang tadi kulepas untuk memberikan udara masuk kakiku yang udah bau jigong. Kami pun melanjutkan pendakian dari pos 8 menuju pos 9. Perjalanan juga masih aman-aman aja. Kami tiba di pos 9 sekitar pukul 17.40. Sudah memasuki waktu maghrib. Kami berhenti sejenak untuk melihat kuasa Tuhan yang menjadi alasanku untuk mendaki, yaitu lautan awan. Aku benar-benar senang sekali melihat lautan awan. Aku bagaikan terbang, bukan berjalan, karena tidak kurasakan lagi lelah saat melihat awan yang berbentuk lautan di hadapanku. Masya Allah. Selesai maghrib, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 10 atau puncak Gunung Bawah Kareng. Sudah gelap dan kami mulai mengeluarkan headlamp masing-masing untuk penerangan. Di pertengahan perjalanan menuju pos 10, entah apa yang membuat kakiku terasa sangat berat. Aku baru merasakannya saat Agung menegurku. Kenapa lambat? Udah capek ya? Kalau capek istirahat aja dulu. Di situ aku heran. Perasaan jalanku biasa aja, tidak lambat ataupun terlalu cepat.
Dan saat kusadari ternyata sosok monyet jahil nangkring di kakiku. Aku berhasil mengusirnya dengan doa yang kutiupkan di seluruh kakiku. Namun saking jahilnya, bukannya pergi dia malah gelendotan di carrier Babang. Babang merasakannya dan membuatnya terjatuh. Namun karena energi kami yang positif, sosok baik datang membantu kami untuk mengusir monyet jahil itu. Siapa sosok baik yang membantuku? Ya, dia adalah Noni. Dia sudah mengenalku, karena setiap aku naik ke puncak, pasti dia yang menemani perjalananku dan teman-temanku. Pukul 20.56, akhirnya kami telah menginjakan kaki di puncak Gunung Bawakaraeng. Dan betul saja kataku, pasti kami akan kesulitan mendapat tempat untuk membangun tenda kami. Setelah beberapa lama berkeliling mencari lokasi camp, akhirnya kami menemukan tempat yang cukup untuk membangun 3 tenda kami. Kami kemudian menyiapkan semua alat-alat untuk dipasang. Tidak lama, seorang lelaki datang dengan tergesa. "Kak, boleh minta airnya segelas saja? Tolong kak," ucapnya. Wajahnya pucat dan sangat panik. "Oh iya ini kak, kenapa kak?" ucapku sambil memberikan sejerigen penuh air bersih. "Teman saya kak, hipotermia, udah hampir setengah jam," jawabnya. Aku tanpa basa-basi langsung ikut lelaki itu ke tendanya untuk melihat keadaan temannya. Sementara keempat temanku tetap tinggal untuk membangun tenda dan menyiapkan makanan. Sesampainya di tenda mereka, ada beberapa pendaki lain yang kulihat sudah menangani korban hipo tersebut. Namun semuanya lelaki dan korbannya adalah perempuan. Aku langsung saja masuk ke tenda dan menyuruh orang-orang di dalam untuk keluar. Aku menutup rapat tenda setelah salah satu teman perempuan korban juga masuk. Aku langsung melakukan penanganan pertama, yaitu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih hangat sambil menyuruh temannya menggosok tangan dan kakinya. Kemudian aku menyalakan kompor di dalam tenda untuk membuat tenda itu hangat, juga membuat air hangat untuk kutiupkan doa dan meminumkannya ke si korban. "Baca syahadat dan bismillah kak sebelum minum airnya, bisa kan dalam hati?" ucapku sambil mendekatkan gelas berisi air hangat ke mulutnya. Beberapa menit setelah itu ia minum air yang kuberikan. Akhirnya badannya mulai hangat dan wajahnya tidak pucat lagi. Ia tersenyum menatapku. "Terima kasih kak," ucapnya mendudukkan badannya sambil dirangkul temannya. Aku hanya mengangguk kemudian pamit untuk kembali ke tendaku. Sangat disayangkan, kelompok pendaki yang temannya hipotermia ini rata-rata pemula, dan mereka mendaki dengan alat yang memadai. Mereka berjumlah 7 orang, sementara persediaan air yang mereka bawa dari pos 8 hanya 2 jerigen, dan semuanya sudah habis. Namun syukurnya ada persediaan air di posko SAR untuk pendaki yang kehabisan air, dan aku mengarahkan mereka ke sana untuk meminta airnya sebelum aku kembali ke tenda. Aku juga sudah lapar saat itu, belum lagi cuaca sangat dingin yang mencabik sedikit demi sedikit kulitku yang hanya ditutupi rompi yang tidak terlalu tebal. Aku meninggalkan raincoat atau jaketku untuk perempuan tadi dan akan kuminta esok. Setibanya aku di tenda, untung aja semuanya udah selesai. Aku tinggal makan kemudian tidur. "Gimana tadi?" tanya Fandi. "Yang hipo cewek, pemula semua, nggak safety. Untung aja aku cepat menangani dia," jawabku sambil menyeruput sup. Syukurlah Tuhan cepat mendatangkan malaikat penolong buat dia," ucap Ruslan sedikit tertawa. "Cepat makan, kita istirahat, besok kan mau upacara," ucap Fandi. "Aku sih gak percaya ya kita gak akan telat upacaranya," ucap Agung melirikku. "Haha, iya, dia kan kebo ya," ejek Babang tertawa menyenggolku. Hampir saja aku tersedak karena dia menyenggolku saat aku pas memasukkan sesendok sup ke mulutku. Selesai makan dan cuci piring, akhirnya kami masuk ke tenda masing-masing. Jika kalian bertanya aku tidur dengan siapa, yang jelas tidak dengan keempat lelaki yang kutemani. Aku tidur sendirian di dalam tendaku. Ya, begitulah jika muncak bersama lelaki dan tidak ada perempuan selain kita sendiri. Aku tidak mau mengambil resiko untuk tidur setenda dengan laki-laki, meskipun itu temanku sendiri, dan jaminan aman jika ada yang menemaniku. Sekitar pukul 2.15 subuh, aku terbangun karena panggilan alam yang mengharuskan aku keluar tenda bercengkrama dengan dinginnya cuaca dan sosok-sosok jahil di luar sana. Karena sudah tidak tahan, aku langsung keluar
dan menggebrak tenda yang berisi Agung dan Ruslan. "Gung, Lan, bisa bangun bentar nggak? Aku mau pipis nih, tapi temenin," ucapku. Wajahku membeku karena dingin. Agung kemudian keluar membawa headlamp. Mukanya terlihat sangat mengantuk dan lemas, tapi dia tetap menemaniku. "Air?" tanyanya dengan suara khas baru bangun. "Nggak perlu, pakai tisu basah aja, dingin tahu, membeku," ucapku. Agung hanya tertawa. Jelas sekali, aku salah satu pendaki yang takut air saat di puncak. Bukan bagaimana, cuaca dingin membuat air itu sangat dingin, bagi es batu. Jadi setiap ke puncak, aku selalu membawa tisu basah untuk cebok. Aku memilih untuk pipis di daerah dekat tenda saja, karena di sekeliling semua tenda benar-benar tidak ada tempat kosong untuk sekedar melepas air dari kantungnya ini. Aku menyuruh Agung untuk menunggu 1,5 meter dariku dan menghadap berlawanan arah. Sekitar 5 menit, aku tak kunjung juga membuka celanaku. "Kok lama? Kamu belum pipis ya?" tanyanya. Badannya tetap membelakangiku. Aku tidak kunjung pipis juga karena malu. Banyak sosok yang menatap ke arahku. Ya jelaslah aku malu meskipun mereka makhluk halus. Tetap aja aku tidak ingin dilihat oleh mereka. Enak aja, emangnya mereka akan tanggung jawab setelah melihat berlianku? "Gung, tolong tutupin aku pakai sarungmu dong," ucapku. "Ah, gak akan ada yang lihat kamu kali, cepatlah, dingin banget nih di sini," ucapnya sedikit jengkel. Namun meskipun begitu, Agung tetap menutupiku dengan sarungnya. Lega sekali sudah membuang sedikit persediaan air kotor di perutku. Aku dan Agung kemudian kembali ke tenda masing-masing. Baru saja mataku ingin tertidur pulas, tiba-tiba aku mendengar suara seorang wanita memanggil namaku dari luar tenda. Bukan suara manusia, bukan pula suara Noni. Aku segera bangun dan berencana ingin membuka tenda. Namun tiba-tiba aku mendengar bisikan, "Jangan dibuka, dia jahat." Nah, kalau yang ini adalah suara Noni. Sejam lebih suara itu menggangguku. Aku benar-benar tidak bisa tidur karenanya. Karena berhasil terpancing, aku pun keluar dari tenda. Aku menatap sekitar. Tidak ada tanda-tanda sosok yang memanggilku tadi. Hanya ada sosok yang bergelantungan di pohon sambil tertawa. "Kenapa kamu keluar? Sudah kubilang dia jahat. Jika tidak mencelakaimu, dia akan mencelakai temanmu. Masuk kembali. Aku akan menjagamu di sini sampai fajar," ucap Noni, kemudian menghilang entah kemana. Suara itu tidak pernah muncul lagi sampai fajar. Benar saja kata teman-temanku, pasti kita akan telat upacara karena aku yang telat bangun. Tapi mau bagaimana lagi? Aku baru bisa tidur mungkin sekitar jam 3 subuh. Sebelum keluar tenda, aku mengelap dulu wajahku dengan tisu basah, minum, dan memakai lip balm karena bibirku sangat kering. Di luar, kopi sudah siap tersaji di cangkirku. Senang sekali bersama keempat lelaki ini. "Kopimu udah dingin. Ayo cepat habisin, kita udah telat upacara," ucap Fandi. Karena tidak ingin telat pengibaran bendera, aku segera meneguk habis kopi di dalam cangkir stainlessku. Tidak panas karena udah lama didiamkan. Seperti sikapnya padamu, pernah hangat namun sekarang dingin karena pernah kau diamkan. Aduh, puitis sekali aku ini. Baiklah, kembali ke pembahasan. Setelah ku teguk habis kopiku sampai ke ampas-ampasnya, ku masukkan ke dalam mulutku. Aku pun bergegas mengejar keempat kawanku yang sudah jalan duluan. Ya, hampir telat. Semenit lagi setelah aku tiba di lapangan, bendera pun dikibarkan dan semua manusia beserta isinya yang berada di gunung di ketinggian 2300 meter di atas permukaan laut itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aku terharu. Begitu pula kawan-kawanku dan para pendaki lain yang begitu hikmat menyanyikan lagu ini. Setelah upacara, kami naik ke tugu untuk sekedar berfoto, menyimpan kenangan. Sepuasnya berfoto. Kami pun memutuskan untuk kembali ke tenda untuk makan karena akan segera turun di base camp. Ya, kami tidak ingin menginap semalam lagi di puncak. Persediaan makanan kami sudah menipis, dan jikalau kita tidak segera turun, habislah kami. Selesai makan, kami langsung membagi tugas. Ada yang cuci piring, membereskan tenda, dan membersihkan area camp dari sampah-sampah kecil yang mungkin tidak sempat kami masuki ke kantong sampah. Tepat pukul 11.23, setelah berdoa kami langsung bergegas untuk turun menuju pos 9.
Di pos 9 kami tidak istirahat dan langsung saja gas menuju pos 8. Di pos 8 sebenarnya kami tak ingin lama, namun aku dapat pekerjaan. Baru saja beberapa menit duduk dan bersandar, tiba-tiba aku mendengar suara jeritan seorang wanita di tenda SAR. Aku segera berlari. Baru kulihat kaki wanita itu menendang, aku udah tahu dia kerasukan. Hanya ada 2 SAR wanita di sana. Aku segera mengambil alih memegang kepala dan tangan wanita itu, membacakan doa agar bisa membuat sosok itu tenang dan berbicara padaku. "Siapa namanya?" tanyaku yang kumaksud adalah nama wanita yang sedang kerasukan ini. "Namanya Indi, Kak," jawab seorang lelaki yang dari tadi duduk di atas sambil mengelus kepalanya. Aku masih mengucap, mulutku berulang kali komat kamit, membacakan doa sampai akhirnya Indi muntah air kental bening dengan bercak darah sedikit. "Siapa kamu?" tanya sosok itu melalui Indi. Wajah Indi sekarang pucat dan matanya merah, pertanda sosok di tubuhnya ini sedang marah. "Aku hamba Allah, aku temanmu jika kau baik, tapi jika kau jahat, aku musuhmu dan akan kubinasakan kamu. Keluarlah, jika ingin bicara, bicara denganku." Wanita ini tidak bisa mengerti apa maumu. "Kau hanya menyakitinya. Ayo, jika memang kau baik, maka jadilah temanku," ucapku. Jariku masih menyentuh kening Indi sambil membacakan doa. 15 menit lebih ku bacakan doa yang membuat tubuh Indi menggeliat tidak karuan, hampir membuat orang-orang yang memegangnya kewalahan. Namun setelah sekali teriakan kencang, akhirnya sosok itu berhasil keluar dan memberiku sedikit jawaban atas kemarahannya. Setelah kulihat Indi sudah menguasai tubuhnya kembali, aku memberinya air hangat yang sudah kutiupkan agar ia tenang. "Udah mendingan?" tanyaku lembut, yang dijawab anggukan olehnya. "Mana pacarnya?" tanyaku lagi. Mataku mengelilingi lelaki yang ada di dalam posko itu. Tidak lama seorang lelaki datang dari luar. Ternyata lelaki yang tadi yang mengelus kepala Indi. "Kak, maaf ya, saya bicara bertiga saja sama Indi dan pacarnya, boleh?" tanya aku menatap orang-orang yang ada dalam posko. Semuanya mengangguk dan memberi kami ruang untuk berbicara. Sebenarnya aku ingin marah, benar-benar marah. Saat itu hatiku dan otakku sangat murka pada kedua sejoli itu. Bagaimana tidak? Mereka berani melakukan hubungan intim di atas gunung, dan itu adalah perbuatan yang tidak seharusnya. Apalagi mereka harus dalam status pacaran. Itulah yang membuat sosok tadi marah dan ingin mencelakai Indi. Untung saja aku masih bisa mengendalikan emosiku dan memberitahu mereka dengan baik, juga menutupi semuanya agar mereka tidak malu di depan orang-orang. Aku hanya menyuruh mereka mandi bersih, kemudian sholat dan meminta maaf pada Allah atas apa yang mereka lakukan di puncak. Selepas itu, aku langsung meninggalkan mereka dan kembali ke kawan-kawanku untuk segera melanjutkan perjalanan pulang. Kami tidak ingin membuang waktu dengan banyak istirahat, karena tidak ingin sampai di base camp malam ataupun maghrib. Tapi apa boleh buat? Kami hanya manusia biasa yang energinya cepat terkuras. Di pos 5 kami kemalaman. Tiba di pos 5 sekitar pukul 18.09. Kami sholat maghrib dulu, kemudian melanjutkan perjalanan menuju base camp. Dan disinilah kemistisan dan kejanggalan kami dapatkan. Aku berusaha berpikir positif, namun entah apa yang membuatku selalu memikirkan tentang hal semalam yang dikatakan Noni padaku. Di pos 4 kami mulai saling meninggalkan. Fandi dan Babang jalan duluan. Entah apa yang di pikiran mereka. Sekarang sampai-sampai bisa merupakan ketiga temannya berjalan jauh di belakang mereka. Jarak dari pos 5 ke pos 4 cukup jauh, dan sepanjang jalan itu hanya ada kami bertiga. Juga sosok-sosok lainnya yang hanya aku yang bisa melihatnya. Sejauh ini semuanya masih baik-baik saja. Hingga tiba di pos 4, di sana ada beberapa pendaki yang istirahat. Namun aku, Ruslan dan Agung tetap melanjutkan perjalanan. Tiba di pertengahan pos 4 ketiga, karena lelah aku duduk sebentar. Tidak lama kami duduk, aku mendengar suara gamelan. Sementara Agung dan Ruslan mendengar suara orang dangdutan. Itu paling pendaki lain bunyiin speaker lagu dangdut, ucapku menyangkal agar pikiran mereka tetap positif. Dikala berjalan, aku membuat kedua lelaki itu tertawa sedikit dengan candaan garingku, agar pikiran dan roh mereka tetap pada tubuh mereka. Ya, meskipun aku juga dikuasai rasa was-was dan takut tentunya. Namun jika tidak begitu, siapa yang akan membantu Tuhan melindungi mereka?
Gak sombong ya, tapi emang beginilah. Pukul 20.12 kami tiba di pos 3 lama. Inilah pos 3 sebenarnya yang menjadi tempat bunuh dirinya Noni. Setelah melewati pos 3 lama, aku mulai merasakan energi negatif dan positif mulai ingin menguasai kami bertiga. Di belakang kami terdengar suara sepatu melangkah, seperti ada puluhan orang ikut di belakang kami. Padahal di situ posisinya kami hanya bertiga. Saat itu aku berada di tengah, Agung di depan, dan Ruslan paling belakang. Tidak ada percakapan antara kami waktu itu. Pikirannya hampir dipenuhi bisikan jahat, membuat Agung berbelok ke arah kanan, keluar jalur, dan mengajak kami. Aku pun hampir lupa dan segera menarik lelaki itu kembali ke jalur yang seharusnya. Ada 5 meter kami keluar jalur. Untung saja, sosok yang sebenarnya tadi ada namun tak kurasakan. Akhirnya muncul dan mengingatkanku akan bahaya. Pegang tangan kedua temanmu, aku akan memegangmu. Ayo jalan, tenang saja. Aku akan mengantarmu hingga ke base camp. Pukul 22.34 akhirnya kami tiba di Sungai Bayangan. Beberapa meter lagi kami tiba di base camp. Aku sangat berterima kasih pada sosok yang membackup kami dari pos 5 hingga Sungai Bayangan. Jika tak ada dia, maka sosok yang dikatakan Noni semalam sudah mencelakai kami dengan menguasai tubuh Agung dan membuat kami tersesat di hutan. Sosok itu bukanlah Noni, melainkan Galih. Ya, sebelumnya aku pernah bertemu Galih 5 bulan setelah ia dinyatakan meninggal karena hilang di pos 5 dan ditemukan 2 bulan kemudian di hulu sungai yang jauh dari tempatnya hilang. Ia ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, tinggal tulang belulang dan pakaian yang menutupinya. Dia adalah pendaki yang baik, karena saat ditemukan tim SAR menemukan banyak sampah di kantongnya. Artinya, ia juga ikut menjaga kelestarian hutan dan gunung bawah Karaeng. Dan maka dari itu dibuatkanlah tugu bernamakan dirinya di jalur antara pos 5 menuju 6. Lalu, mengapa ia hilang dan meninggal? Wallahu alam, itu biar Tuhan saja yang tahu. Kita hanya tetap mendoakan yang terbaik untuk almarhum. Dan kisah ini selesai, tamat. Terima kasih untuk Kak Suryaningsih Halim. Dan tentunya makasih banget teman-teman yang udah menyimak kisah ini. Ambil manfaatnya ya, buang buruknya. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Oh ya, mampir juga dong ke channel Cadangan Admin. Dilihat di layar ya, itu di layar akhir ada, disentuh. Nanti akan otomatis masuk ke channel Cadangan Admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.